Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya mengenai program pembelajaran yang sudah kami laksanakan, evaluasi dan refleksi pada saat melakukan PPL 1 di sekolah. Sebelum memasuki materi, di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama, Robi Gunawan. Yang kedua, saya sendiri, Anissa Rahmawati. Dan yang ketiga, Ulfatul Maimunah. Dan yang keempat, Fahriza Wilasita. Berikutnya mengenai poin-poin yang akan kami paparkan tentang lesson planning. Yang pertama ada hasil asesmen diagnostik dan profiling, yang kedua RPP, yang ketiga output yang terjadi di lapangan, 4 refleksi, dan yang terakhir tentang tips yang diberikan kepada masyarakat. Untuk pemateri pertama akan kami persilakan kepada Saudari Fahriza, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pembahasan yang pertama adalah hasil analisis diagnostik dan profiling peserta didik. Pedoman observasi yang kami gunakan berdasarkan pada teori perkembangan kognitif Piaget, teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner dan Erikson, etnik dan kultural siswa. Lalu minat belajar, kemampuan awal belajar siswa, gaya belajar, motivasi belajar, lalu perkembangan moral, dan perkembangan motorik dan fisiologis. Baik, selanjutnya akan membahas tentang teori Piaget yang membahas tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini merupakan pertumbuhan berpikir logis dari bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan kognitif dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensori motor yang berusia 0 sampai 1,5 tahun. Yang selanjutnya adalah tahap praoperasional yang berlangsung pada usia 1,5 tahun hingga 6 tahun. Selanjutnya adalah tahap operasional konkret pada umur 7 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal pada umur 11 tahun hingga dewasa. Berdasarkan hasil observasi profiling peserta didik, didapatkan para peserta didik berusia 14 hingga 15 tahun. Itu berarti tahap yang sedang dilalui peserta didik adalah tahap operasi formal. Pada tahap ini juga bisa disebut dengan masa remaja. Para remaja mulai bisa berpikir logis, abstrak, dan idealistik. Hal yang paling menonjol adalah kemampuan verbalnya. Siswa dapat memecahkan permasalahan yang disajikan secara verbal. Selain itu, siswa juga telah memiliki kemampuan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya, anak kelas 9 ini sudah bisa melakukan negosiasi ketika guru memberikan instruksi tugas. Misalnya ketika guru memberikan instruksi tugas, para siswa tersebut memberi masukan seperti Bu, bagaimana jika A, bagaimana jika B. Nah, pada tahap itu berarti siswa itu sudah mulai bisa membayangkan kemungkinan bagaimana tugas ini jika dilakukan secara A. Nah, bagaimana tugas B dilakukan secara seperti ini. Pada layar presentasi juga dapat dilihat bahwa hasil observasi profiling peserta didik menunjukkan bahwa siswa lebih senang berdiskusi ketika mengerjakan sesuatu. Observasi profiling tersebut dilakukan sebelum memulai pembelajaran, yakni pada saat observasi berlangsung. Oleh karena itu, kami sebagai guru PPL mencoba mengimplementasikan data tersebut dalam sebuah pembelajaran. Contohnya, seringkali kami membuat kelompok-kelompok belajar kecil di dalam penugasan. Nah, di sana siswa dapat berdiskusi dengan rekan sebayanya. Sedangkan guru dengan siswa berdiskusi biasanya ketika memulai pembelajaran. Guru akan menyajikan sebuah permasalahan yang nantinya akan ditimpali atau ditanya balik oleh siswa dan guru menjawab, lalu siswa juga bertanya kembali. Nah, begitulah bentuk diskusi yang telah dilakukan guru PPL pada saat pembelajaran berlangsung. Namun, dalam kegiatan diskusi tersebut tentunya terdapat kendala. Yang pertama adalah kurang fokusnya peserta didik dalam mengerjakan tugas.
Biasanya peserta didik tersebut menggantungkan tugas tersebut kepada satu teman kelompoknya. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari guru ketika pembelajaran diskusi tersebut berlangsung, sehingga masing-masing anggota dari kelompok diskusi tersebut memiliki perannya masing-masing. Dan sekarang bagaimana hambatannya ketika guru dan siswa melakukan diskusi? Nah, seringkali terjadi ketika guru memaparkan sebuah masalah, siswa ini kurang paham terkait apa yang dipermasalahkan oleh guru. Oleh karena itu, sebagai guru PPL, yang kami lakukan pada saat itu harus memutar balik pertanyaan-pertanyaan lebih rinci, sehingga kami sebagai guru membantu mereka dalam proses berpikir untuk memahami permasalahan yang sedang dibicarakan. Dengan begitu, maka pembelajaran diskusi pun atau diskusi terbuka pun akan berlangsung secara interaktif, sehingga kita dapat bersama-sama memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang telah disajikan. Lalu, siswa ini tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendaknya. Ini berarti siswa ini sudah dalam tahap bisa memikirkan bagaimana perasaan orang lain, bagaimana perasaan dia sendiri. Jadi tidak semata-mata mengikuti egonya. Selain itu, siswa juga selalu memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya adalah teori ekologi menurut Bronfenbrenner, yakni adalah suatu pandangan sosio-kultural tentang perkembangan yang mana terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal baik antara individu dengan lingkungan akan membentuk sebuah tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal siswa untuk menggambarkan, mengorganisasi, dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Berdasarkan hasil observasi, orang tua siswa berasal dari suku yang sama. Oleh karena itu, mungkin itu menjadi salah satu alasan pada saat di kelas siswa berperilaku baik karena arahan dari orang tua itu adalah satu suara. Dapat dilihat pada hasil pertanyaan nilai budi pekerti apakah yang diterapkan di keluargamu. Hasilnya yang pertama bisa menghormati antar sama keluarga, tidak boleh berebut. Nah, hal ini biasa tidak boleh berebut ini kan juga terjadi di lingkungan kelas. Nah, karena penanaman budi pekerti itu sudah ditanamkan di keluarga, kemungkinan di kelas pun mereka juga tidak akan berebut dengan teman-temannya. Nah, hal itu yang dibilang lingkungan itu mempengaruhi perilaku siswa. Lalu meminta maaf ketika berbuat salah. Ketika siswa berbuat salah, di dalam keluarganya dibiasakan untuk minta maaf. Nah, oleh karena itu di kelas pun juga demikian. Siswa yang membuat salah langsung meminta maaf. Aktivitas seharian di sekolah bisa dilakukan dengan belajar, dengan bermain, dengan teman sebaya. Pergaulan siswa terjalin dengan baik, tidak ada perundungan. Siswa pun juga aktif dalam berdiskusi dengan teman sebaya. Selanjutnya, mengenai teori perkembangan rentang hidup oleh Erikson akan dilanjut oleh pemateri berikutnya, yaitu Saudari Ulfatul. Disilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan psikososial menurut Erikson, yang mana di sini ada 8 tahap, dan peserta didik di SMP 3 Jember ini berada di tahap kelima, yaitu identity versus confusion, atau sering dikenal dengan identitas versus kebingungan. Nah, di sini peserta didik sudah mulai melakukan pencarian atas jati dirinya, seperti mereka sudah bisa mengeksplorasi keunikannya, kemandiriannya, dan minatnya. Namun, jika hal tersebut gagal atau mereka tidak bisa mengeksplorasi dirinya sendiri, maka mereka akan mengalami kebingungan, seperti mereka tidak akan mengenal siapa dirinya atau bingung tentang kehidupannya. Nah, menurut hasil pengamatan yang dilakukan di SMP 3 Jember, sudah mulai terlihat bahwa mereka sudah mulai suka dan antusias terhadap pelajaran yang mereka ikuti. Dan juga mereka sudah mulai melakukan diskusi tentang masa depannya, seperti menceritakan cita-cita yang mereka inginkan.
Gaya belajar. Gaya belajar ini merupakan suatu kombinasi dari bagaimana siswa itu menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Gaya belajar di sini terdapat 3 macam. Yang pertama, kinestetik, yang kedua auditori, dan yang ketiga visual. Gaya belajar kinestetik ini merupakan tipe gaya belajar yang lebih cenderung suka bergerak. Mereka lebih mudah memahami pelajaran dengan cara berinteraksi atau mengalaminya secara langsung. Yang kedua, auditori ini tipe gaya belajar yang lebih mudah memahaminya dengan cara mendengarkan. Sedangkan yang ketiga adalah visual, yang mana tipe gaya belajar ini lebih mudah memahami pelajaran dengan cara melihat, seperti bentuk, warna, dan karya. Untuk mengetahui gaya belajar siswa, kami melakukan tes diagnostik di kelas 9. Tes ini memanfaatkan Google Form dan aplikasi Aku Pintar ID. Hasil dari tes tersebut menunjukkan bahwa siswa di kelas 9 ini memiliki gaya belajar kinestetik dan visual, yang mana gaya belajar yang dimiliki siswa ini seperti kinestetik, mereka lebih suka berinteraksi secara langsung, dan juga gaya belajar visual ini menunjukkan bahwa mereka lebih suka pelajaran atau lebih mudah memahami pelajaran dengan cara melihat gambar ataupun sebuah karya. Selanjutnya adalah materi tentang perangkat pembelajaran yang kami gunakan ketika melaksanakan program pembelajaran terbimbing di sekolah PPL pertama. Kepada Saudara Robi Gunawan, disilakan. Untuk selanjutnya, kami akan memberikan penjelasan terkait pengalaman kami selama praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 3 Jember. Perangkat pembelajaran tentunya telah kami rencanakan dalam proses pembelajaran terbimbing, yang mana perangkat pembelajaran tersebut telah kami sesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik yang telah kami buat di kelompok dan kami berikan kepada peserta didik di masing-masing kelasnya. Pada pembelajaran kali ini, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 3 Jember mendapatkan 2 pokok materi selama praktik pengalaman lapangan, yaitu ada teks tanggapan dan juga teks diskusi. Kami sebagai calon guru profesional harus bisa menjembatani peserta didik untuk bekerja sama satu sama lain, bisa mencapai tujuan pembelajaran yang memang sesuai dengan perangkat yang akan kita berikan dan atau kita rencanakan pada proses pembelajaran tersebut. Pada materi semester 1 yang kami berikan kepada peserta didik yaitu adalah teks tanggapan. Seperti yang ada di dalam PowerPoint yang saat ini Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya melihat, bahwasannya materi yang kita berikan kepada peserta didik yaitu mengenai teks tanggapan. Teks tanggapan sendiri di SMP Negeri 3 Jember ini bertempat pada atau jenjang kelas 9 yaitu di semester 1. Pada materi dan jenjang kelas 9 di SMP Negeri 3 Jember masih menggunakan kurikulum 13 atau kurikulum 2013, belum menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi dalam prosesnya kami telah mengimplementasikan beberapa hal yang berada di kurikulum Merdeka. Dan pada pembelajaran materi teks tanggapan ini kami telah menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, dengan gaya belajar peserta didik, dengan pengetahuan awal peserta didik. Sehingga kami melakukan perencanaan yang telah kami buat dalam perangkat pembelajaran ini, kami membuat pendekatan saintifik sehingga peserta didik bisa mengetahui pembelajaran, proses pembelajaran, dan juga harapan pembelajaran yang nantinya dituju dalam pembelajaran tersebut bisa tercapai dan bisa melekat kepada peserta didik secara bermakna. Pada hal ini kami menyesuaikan juga dengan kompetensi abad 21. Seperti yang ada di PowerPoint, ada kompetensi abad 21 yaitu adalah 6C, yaitu karakter, citizenship, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Dan pada kesempatan kali ini kami memberikan penjelasan bahwasannya pembelajaran yang kami buat ini dengan harapan besar perencanaannya bahwa bisa mencapai kompetensi abad 21. Karena pada kompetensi abad 21 ini kita tidak berkutat pada dunia yang sempit, yaitu contohnya seperti Indonesia saja, tetapi kita akan berbenturan
bertantangan dengan teman-teman kita yang ada di seluruh dunia. Sehingga karakter merupakan poin penting yang harus kita berikan kepada peserta didik secara terus-menerus agar mereka memiliki karakter yang tersendiri dan merupakan ciri khasnya tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Selain itu, peserta didik juga harus memiliki pemikiran yang kritis terhadap suatu hal sehingga mereka bisa mengimplementasikan sesuatu ilmu, memandang suatu ilmu dengan sesuatu pandangan yang luas, tidak sempit. Dan juga peserta didik juga dituntut untuk memiliki dua hal yang saling berhubungan, yaitu adalah komunikasi dan kolaborasi. Oleh karena itu, selama proses pembelajaran kami menerapkan model pembelajaran problem based learning dan discovery learning. Kita bisa menggunakan problem based learning memberikan masalah terlebih dahulu kepada peserta didik, sehingga awal peserta didik bukan kita bangun secara konstruktivitas pemahamannya atas penjelasan yang kita berikan, melainkan bagaimana peserta didik bisa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang mereka dapatkan dan bagaimana solusinya. Dan pada metode yang kami gunakan dalam pembelajaran selama proses praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 3 Jember, kami melakukan 3 kegiatan atau 3 metode. Yang pertama ada diskusi, yang kedua ada demonstrasi, dan yang ketiga ada tanya jawab. Dan juga pada teks tanggapan juga seperti itu, ada peserta didik dan yang maju ke depan kelas, dan sehingga menimbulkan adanya pertanyaan-pertanyaan yang timbul kepada pemateri yang pada saat itu adalah peserta didik sendiri, dan yang bertanya pun adalah peserta didik sendiri, sehingga tanya jawab, keaktifan peserta didik, komunikasi peserta didik terbangun dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga proses pembelajaran bukan hanya mengenai pengetahuan peserta didik, tapi juga mengenai bagaimana membentuk peserta didik dan juga kebermaknaan dalam Sesuai dengan PowerPoint ini ada 3 hal yang telah kami dapatkan. Yang pertama berkaitan mengenai materi yang telah kami jelaskan kepada peserta didik, dan yang kedua adalah media pembelajaran yang telah kami berikan juga kepada peserta didik, dan yang ketiga adalah asesmen. Pada perangkat pembelajaran yang sudah kami paparkan sebelumnya, kami memberikan pemaparan materi dari bagian keterampilan. Contohnya, yang pertama ada keterampilan untuk menyimpulkan teks tanggapan, dan yang kedua adalah keterampilan menyajikan teks tanggapan. Pada kedua materi ini kami menemukan banyak sekali individu dalam kelompok yang telah berhasil untuk membuat suatu simpulan dan menyajikan suatu teks tanggapan yang memang sesuai dengan materi yang telah dijelaskan atau sesuai dengan proses pembelajaran yang terjadi sebelumnya. Dan output lainnya yaitu media pembelajaran yang telah kami buat selama proses pembelajaran praktik pengalaman lapangan ini. Kami menghasilkan suatu media pembelajaran bisa berupa PPT, PowerPoint, dan juga surat tagih tanggapan yang tadi disebutkan dalam media pembelajarannya adalah amplop. Dan yang ketiga adalah media pembelajaran yang menggunakan media kertas manila. Seperti itu. Media asesmen diagnostik lainnya adalah non-kognitifnya kami menggunakan aplikasi Aku Pintar, dan ditambah dengan adanya proses asesmen diagnostik non-kognitif yang telah didapatkan oleh Bapak Ibu di SMP Negeri 3 Jember, terutama di bagian bimbingan konseling. Kami mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga refleksi terkait apa yang memang harus kita benahi, apa yang harus kita kembangkan dan harus kita perbaiki. Berdasarkan refleksi hasil pembelajaran kami dalam PowerPoint ini kami bagi menjadi 2, dari sisi peserta didik dan juga dari sisi pendidik. Dan yang kedua yaitu peserta didik sangat memperhatikan dengan seksama arahan dari guru dan presentasi dari rekannya. Nah, hal itu dibuktikan bahwasanya peserta didik dalam Bapak Ibu guru memberikan penjelasan terkait materi, mereka semuanya memberikan respon baik dan juga memperhatikan dengan baik apa yang Bapak Ibu guru sampaikan, dan juga mereka juga mencatatnya dalam buku catatan mereka setiap individu. Dan yang ketiga yaitu semua peserta didik juga ikut aktif terlibat dalam proses pembelajaran.
Dan yang keempat yaitu adalah peserta didik berani menyampaikan pendapatnya saat kegiatan belajar mengajar dan presentasi di depan kelas, walaupun harus diberikan motivasi dan pemantik terlebih dahulu. Refleksi dari sisi pendidik, yang pertama adalah guru telah memanfaatkan media pembelajaran yaitu Canva, media papan tulis, media audiovisual yaitu radio yang ada di sekolah, dan juga proyektor yang ada di sekolah telah kami gunakan untuk media pembelajaran atau alat media pembelajaran selama pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua yaitu guru telah dapat membuat LKPD yang menarik dan kreatif. Yang ketiga, guru juga mampu merancang lesson planning sesuai dengan acuan yang telah didapatkan dari perkuliahan. Dan yang keempat yaitu adalah guru semakin bisa membuat dan mempraktikkan adanya asesmen diagnostik. Dan yang kelima yaitu guru mampu berusaha membuat model pembelajaran yang berbasis paradigma baru. Dan berdasarkan hal itu, model pembelajaran yang kami terapkan paling sering adalah problem based learning dan project based learning, yang mana kedua model pembelajaran itu bisa sangat mempengaruhi pemahaman atau pembangunan pemahaman dari peserta didik. Dan yang keenam yaitu adalah guru mampu belajar menganalisis nilai-nilai karakter sesuai dengan P5 atau sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Berikutnya mengenai kelemahan dari proses pembelajaran mulai siklus 1 hingga 3. Di sini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dari sisi peserta didik. 1. Peserta didik masih ada rasa canggung dan takut salah ketika mengemukakan pendapat. Yang kedua, peserta didik terkadang kurang fokus pada saat kegiatan belajar mengajar. Hal ini dikarenakan faktor dari dirinya sendiri, yaitu melamun dan tidak konsentrasi. Nah, tidak konsentrasi yang dialami oleh peserta didik ini ternyata juga bisa dibuktikan ketika guru sedang melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Secara diam-diam mereka masih menggunakan gawainya untuk mengikuti aktivitas lainnya seperti bermain game, mengecek status WA, dan sebagainya. Nah, hal ini akhirnya menimbulkan adanya ketidakkonsentrasian peserta didik terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian yang ketiga, saat berkelompok masih terlihat beberapa peserta didik yang kurang partisipatif. Hal ini dibuktikan saat melaksanakan penugasan secara berkelompok, ternyata masih ada beberapa siswa yang sibuk sendiri. Artinya, di sini sibuk sendiri itu tidak mengikuti diskusi dengan teman sebayanya atau teman kelompoknya, melainkan melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti bermain kertas, kemudian mencoret-coret buku tulisnya sendiri, dan intinya melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak produktif seperti itu. Sehingga ketika mereka sudah diarahkan untuk melakukan presentasi di depan kelas, sangat kentara ya bahwa mereka tidak menguasai materi atau tidak menguasai jawaban-jawaban dari hasil diskusi tersebut karena dia tidak dengan sungguh-sungguh melakukan diskusi itu. Berikutnya adalah kelemahan dari sisi pendidik. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan media papan tulis di depan kelas. Nah, hal ini memang pada kenyataannya dikarenakan guru praktik PPL itu sebetulnya ingin membuat sebuah media yang lebih kreatif, inovatif, dan unik. Oleh karena itu, penggunaan media LCD lebih banyak dipilih dibanding menggunakan papan tulis. Karena pada dasarnya memang ketika guru praktik sedang menggunakan media tersebut, siswa terlihat sangat antusias karena menggunakan media LCD. Selain mereka bisa menampilkan gambar, siswa juga bisa mendengarkan suara yang ada di dalam video tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkadang guru lupa dengan penyampaian kompetensi dasar atau KD dan pemberian instruksi yang menggunakan bahasa kurang sederhana. Maksudnya, ketika guru sudah melakukan apersepsi di awal, nah memang seringkali guru lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Oleh karena itu, hal ini perlu adanya refleksi di kemudian hari, karena memang sejatinya ketika pembelajaran akan dimulai, yang harus dilakukan oleh guru adalah menyampaikan tujuan pembelajaran pada peserta didik, seperti itu. Dan maksud dari pemberian instruksi yang kurang
kurang menggunakan bahasa sederhana itu tadi memang terkadang masih terjadi di dalam kelas, sehingga yang harus guru lakukan memang menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang lebih mudah dicermati dan dicerna oleh peserta didik. Nah, ini juga bisa dilatih sebetulnya untuk peserta didik agar mereka lebih memiliki wawasan mengenai kosakata yang penggunaan istilahnya itu sulit, sehingga bagaimana caranya ya guru harus memberitahu maksud dari penggunaan istilah-istilah itu tadi itu apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan waktu untuk melaksanakan penugasan dan pembahasan secara bersama-sama. Nah, biasanya ini dikarenakan faktor penyampaian instruksi, kemudian penyampaian tugas, di mana seharusnya siswa itu dilihat durasi waktu setiap aktivitasnya. Nah, biasanya di sini itu guru seringkali kelupaan untuk menengok durasi waktu. Kemudian akhirnya mengakibatkan penugasan sendiri itu biasanya terpotong, sehingga harus dilakukan di pertemuan selanjutnya atau dibuat PR seperti itu. Dan yang keempat adalah belum bisa melaksanakan remedial atau pengayaan. Ya, karena intensitas kami sebagai guru praktik di sana juga memang kurang, artinya tidak dilakukan setiap hari dan hanya melakukannya hanya beberapa kali waktu saja, sehingga untuk pelaksanaan remedial atau pengayaan pasca adanya penugasan itu tidak bisa terjadi. Itu tadi karena memang selain durasi waktu juga keterbatasan pertemuan kita di sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah keterbatasan wewenang dalam manajemen kelas. Nah, ini maksudnya karena ketika kita melakukan praktek pembelajaran yang dipantau langsung oleh guru pamong, kita otomatis tidak bisa melakukan manajemen kelas secara maksimal. Artinya kita di sana itu sedang dinilai oleh guru pamong, dan itu menyebabkan kita pun juga membatasi aktivitas ya dengan peserta didik. Di sini maksudnya kita tidak bisa secara bebas untuk mengarahkan peserta didik, karena yang kita lakukan ya harus sesuai dengan RPP itu tadi, sehingga adanya komunikasi yang lebih jauh, lebih dalam dengan masing-masing peserta didik itu tidak dilakukan secara maksimal untuk menyesuaikan waktu tadi, supaya apa yang sudah kita rencanakan di dalam RPP bisa berjalan sesuai dengan rencana dan waktu yang tepat. Materi berikutnya adalah berbagi tips mengajar peserta didik kepada masyarakat. Nah, perlu diketahui bersama bahwa hasil asesmen diagnostik non-kognitif dari keempat kelas yang kami gunakan sebagai praktik pembelajaran, ternyata mayoritas peserta didik di sana memiliki gaya belajar kinestetik, artinya mereka lebih menyukai belajar dengan menggerak-gerakkan kondisi fisiknya. Nah, yang pertama, mereka lebih menyenangi belajar yang melibatkan banyak gerak, seperti praktik langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, ketika mereka sudah ditugaskan untuk melakukan diskusi kelompok, kemudian mempresentasikannya di depan kelas, nah mereka sangat menyukai sekali, karena di samping mereka mengeluarkan banyak energi untuk berdiskusi tentang sesuatu yang sedang dibahas, mereka juga ikut aktif menggerakkan kondisi tubuhnya untuk tampil presentasi di depan kelas. Kemudian yang kedua, mereka lebih menyenangi eksperimen atau uji coba secara langsung terkait materi yang didapatkan dari guru. Nah, pada pembelajaran materi teks tanggapan kemarin yang sudah dilakukan oleh peserta didik, selain berdiskusi, mereka juga melakukan presentasi tadi di depan kelas, dan mereka secara bergiliran melakukan diskusi atau memberikan tanggapan, kritik, pujian terkait fenomena yang sedang dibahas. Yang ketiga adalah biasanya lebih menyukai banyak cerita dibanding menulis.
Dan yang keempat, mereka saat menghafal atau berkomunikasi seringkali menggerakkan isyarat tubuh itu tadi. Nah, ini bisa dilihat ketika mereka sedang melakukan presentasi di depan kelas. Dan fasilitas yang tepat untuk peserta didik dengan gaya belajar seperti ini adalah guru harus menyiapkan beberapa metode pembelajaran yang memang bisa memusatkan perhatian dan memusatkan energi-energi mereka ke dalam pembelajaran yang kreatif, unik, dan inovatif. Nah, pada saat pembelajaran yang kemarin kami lakukan, salah satu contoh media yang digunakan adalah diskusi untuk menyelesaikan amplop misterius. Nah, amplop misterius ini tadi dilakukan secara berkelompok dan di dalam amplop itu tadi siswa diberikan sebuah challenge ya, yang memang tidak satu tapi beberapa challenge untuk diselesaikan secara berkelompok. Nah, di sini sangat ketara sekali mereka begitu antusias untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di dalam amplop misterius tersebut. Nah, itu adalah salah untuk memberikan fasilitas kepada mereka dengan gaya belajar kinestetik. Dan yang terakhir, peserta didik kinestetik ini mayoritas memiliki hobi menari atau olahraga atau yang berhubungan dengan banyak gerak itu tadi. Selanjutnya adalah tampilan terkait dokumentasi kegiatan belajar mengajar oleh kami berempat. Yang pertama itu ada di kelas 9A yang dilakukan oleh saya sendiri. Kemudian yang di bagian kanan dilakukan oleh saudari Fahriza di kelas 9B. Selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan langsung oleh saudara Robi Gunawan di kelas 9D. Dan di bagian kanan terlihat juga kondisi saat saudari Ulfatul Maimunah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas yang sama dengan saudara Robi, yakni di kelas 9D. Baik, itu tadi paparan hasil penugasan UAS kami yang sudah dilaksanakan hingga siklus 3. Terima kasih atas perhatian. Semoga